kepada PDIP yang kalah Pilpres, tidak mau berburu-buru terkait dengan soal apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo dalam bentuk konsesi politik seperti menteri. Karena per hari ini jarak psikologis PDIP dengan Jokowi itu belum selesai. Karena tidak mungkin PDIP itu hanya berkoalisi dengan Prabowo tanpa Gibran Rakabuming Raka. Kan tak mungkin berkoalisi sebelah mata. Prabowo oke, tapi Gibran tidak. Mungkin nanti PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, kalau hubungan Jokowi dan Bu Mega, Prabowo Subianto itu tidak baik-baik saja. Juga jangan-jangan di tahun awal memang koalisinya adalah koalisi bentuk parlemen, bukan dulu masuk ke pemerintah. Karena belum ada keputusan resmi dari PDIP. Tapi itu tadi, kalau memang hilal politiknya ada indikasi hubungan yang tak lagi mesra misalnya antara Bang Dhanil Anhar Simanjuntak ya dengan kubunya Pak Jokowi, bukan tidak mungkin PDIP akan masuk di dalamnya. Tapi jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Sehingga seperti Bapak katakan tadi, kita ajak semua orang. Tapi jangan juga terlalu semua, nanti nggak ada lawannya Pak. Ya. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Rumpi Demokrasi. Sobat dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hari ini saya mempunyai cuplikan video dari Bung Fahri Hamzah, di mana ini dari transisi ke pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dua kekuatan besar yang bersatu. Katanya Bung Fahri Hamzah, ini adalah pertama kali terjadi di Republik ini. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Yaitu Jokowinomics. Saya lebih baik mengatakan Pak Prabowo, Jokowinomics itu adalah, kalau kita mau lengkapkan, karena di antara semua anggota kabinet yang saya lihat agak matang memberikan argumen kepada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka Jokowinomics adalah Prabowonomics. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowonomics adalah Jokowinomics dan sebaliknya Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena tahun 2019 ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata pada waktu itu belum ada COVID, pada waktu itu kita belum tahu akan ada perang Rusia-Ukraina, tetapi kemudian alhamdulillah dua tokoh terpanggil jiwanya untuk mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi besar sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa yang menyebabkan kita lolos dari krisis, menghadapi COVID, bahkan sekarang ini kita menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global karena perang, adalah karena dua orang ini menurut saya mendapat hidayah dari Allah untuk menyatu. Itu tidak gampang Pak, dan jangan dianggap main-main. Kita sebagai bangsa ini punya catatan, Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya. Bahkan saya mengatakan, saya melihat di dalam sejarah dari generasi ke generasi kepemimpinan terputus. Orde lama ke orde baru putus. Presidennya juga dalam pesakitan. Orde baru putus. Kita mau menghapus seolah-olah Pak Harto, Bung Karno nggak ada jasanya. Kepemimpinan seterusnya juga demikian, putus. Bahkan sekarang dalam situasi kebebasan ini, kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan, kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar.
Ini Mari baru kita top. songsong masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus, secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi juga, secara langsung atau tidak langsung, menginspirasi kembalinya koalisi besar. Saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, dari Pak Harto ke kita putus, Pak. Bahkan juga dari Bung Karno putus. Waktu Pak Harto turun tidak ada proses pewarisan yang mantap. Sehingga kita bertengkar. Generasi kami, angkatan 98, tidak paham dengan orang-orang tua kita. Sehingga kita bertengkar. Pecah kita. Kita mulai banyak hal dari nol. Bahkan Pak Prabowo adalah manusia sejarah yang menyaksikan dari dekat. Dan beliau juga menjadi salah satu yang merasakan bagaimana keterputusan ini tidak baik bagi kita semua. Dengan segala apa yang beliau rasakan. Karena hasrat untuk bertengkar ini kuat di kita, Pak. Terutama anak-anak muda nih, pengen bertengkar aja kerjaannya. Tetapi tujuan besarnya tidak boleh hilang. Indonesia emas tetap ada di depan mata kita, dan kita tidak boleh bertengkar tentang Indonesia emas. Jadi menurut saya, 2024 menurut saya, pikiran besarnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo, harus menjadi pikiran bersama. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan kita, karena ingin bertengkar atas nama demokrasi liberal, lalu kita rusak semuanya dan ingin semua mulai dari nol. Tidak kita izinkan itu. Yang terakhir saya ingin bilang begini Pak Prabowo. Waktu saya kecil Pak, saya suka berantem. Dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan Pak. Sampai capek saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini ada di depan kita sekarang Pak. Saya ingin menjadi yang melerai pertengkaran kita. Sehingga seperti Bapak katakan tadi, kita ajak semua orang. Tapi jangan juga terlalu semua, nanti nggak ada lawannya Pak. Ya. Nanti, ya kan? Ini lawan kotak kosong nanti nih Pak Yusril. Gimana nyari konstitusinya jadi Pak Yusril, Pak Jimli susah nanti. Ya maksudnya, ini waktu untuk membesarkan hati. Dan saya mohon di kesempatan ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak boleh melepas transisi ini secara tidak melihat bagaimana kelanjutannya. Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi, tapi yang sedang kita pikirkan adalah di luar sana ada ancaman, dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar kalau dia tidak bersatu. Maka Pak Prabowo, kami yang muda-muda ini alhamdulillah melihat apa yang terjadi sekarang ini, besarkanlah hati Bapak, lapangkanlah dada Bapak, luaskanlah penerimaan Bapak kepada siapapun. Karena kemarin-kemarin itu banyak yang salah paham, sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar, Pak. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh Fachri Hamzah, di mana Fachri Hamzah mengatakan bahwa alhamdulillah kekuatan besar, dua kekuatan besar bersatu di Republik ini, artinya mau untuk memperbaiki bangsa Indonesia ke depan.
Dan ini akan menjadi sejarah baru untuk Republik ini. Karena menurut Fahri Hamzah, dari masa ke masa, dari pemimpin satu ke pemimpin yang lainnya ini terputus. Baik itu dari Pak Karno kepada Pak Harto, itu terputus juga kepemimpinannya. Artinya tidak ada regenerasi begitu. Tidak ada yang ditorehkan dan mau dilanjutkan begitu. Artinya memang terputus, bangun dari awal lagi. Terus kemudian ketika dari Pak Harto ke Pak Habibie juga demikian. Tidak ada ya hal-hal yang baik untuk dititipkan dan untuk dilanjutkan. Artinya dari Pak Habibie ini, dari orde transisi ini, mengulang dari awal lagi ke pemerintahan. Terus begitu sampai akhirnya di masa reformasi, terus masa-masanya Pak SBY dan seterusnya, itu terputus semua. Dari Ibu Mega ke Pak SBY terputus lagi. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan dan hal-hal program untuk Indonesia yang lebih baik ini tidak ada, katanya Bung Fahri Hamzah ini. Terus di masa sekarang, di masanya Pak Jokowi ke Pak Prabowo, transisi yang baik, ada hal-hal yang baru dan punya tekad yang baik, tekad yang kuat untuk membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dan maju ke depan. Amin. Saya rasa Pak Jokowi memang dari awal profesional dan serius untuk membangun Indonesia ini kepada negara yang lebih maju. Oleh karena itu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk koalisi dan di 2024 bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi yang masih belum terlaksanakan seperti halnya Ibu Kota Nusantara. Bayangin nanti ketika Ibu Kota Nusantara ini jadi, Indonesia akan menjadi negara yang maju makmur dan akan disegani oleh negara-negara Asia lain. Dan di Ibu Kota Nusantara di sana katanya itu tidak akan menggunakan alat-alat yang seperti biasa kita gunakan, seperti halnya mobil-mobil yang pakai BBM dan sebagainya. Di sana sudah semua pakai listrik. Artinya air memang sangat bersih, udara sangat bersih, cuaca memang enak di sana, tidak ada polusi-polusi. Ya, tentunya sangat bersih lah, bersih dari polusi-polusi yang memang bisa untuk mengancam kehidupan kita. Dan Bung Fahri Hamzah ini menegaskan sekali lagi ketika di masa pemerintahan Pak Prabowo ini memang sebuah jembatan keinginan yang besar untuk menyatukan para yang selalu bertengkar-tengkar ini. Karena dari awal kita selalu bertengkar, begitu katanya Bung Fahri Hamzah. Tidak ada titik temu. Mana yang lebih baik, itu tergantung bagaimana kita melihat, bagaimana perspektif kita. Bukan ini demi cita-cita bangsa, demi cita-cita Republik Indonesia, enggak begitu. Oleh karena itu Pak Prabowo ini bisa untuk menyatukan hal-hal yang sering bertengkar ini. Makanya hari ini Pak Prabowo selalu mengajak semua partai untuk koalisi. Agar apa? Agar bisa mencapai kepada Indonesia emas di tahun 2045. Saya rasa itu sebuah keinginan dan cita-cita bangsa, cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Kita yakini dan kita harus yakinkan juga bahwa kemiskinan yang ada di Republik ini, saya yakin akan pasti bisa ditangani, tapi nggak bisa 1 atau 2 tahun. Butuh waktu yang memang sangat lama. Kita tidak bisa membandingkan negara-negara sebelah yang total penduduknya itu memang lebih sedikit daripada kita. Gampang lah. Dan peta geografisnya juga lebih luas kita ya, daripada mereka. Jadi kalau kita mengacunya kepada negara-negara tetangga, ya jauh lah.
Kalau di Indonesia geografisnya kan luas dan total populasi penduduk di Republik ini juga sangat banyak, sekitar 296 juta jiwa. Jadi nggak bisa juga kita menuntaskan kemiskinan, pemerintah menuntaskan kemiskinan ini hanya dengan rentan waktu 1 atau 2 tahun, nggak bisa. Tapi ini perlu pemimpin transisi yang baik. Tidak ganti pemimpin, ganti lagi visi dan misinya. Ganti lagi pemimpin, ganti lagi, mengulang lagi. Ini kan tetap. Yang miskin ya tetap miskin. Yang kaya ya akan semakin kaya. Tapi kalau ada transisi berkelanjutan, insya Allah yang masih belum tersentuh oleh pemerintah akan disentuh. Orang-orang yang memang punya keterbatasan ekonomi akan nanti juga akan disambangi. Akan dibantu. Pastinya pemerintah pusat tahu mana data-data ekonomi yang rendah, kabupaten yang rendah, kabupaten yang masih sangat tertinggal misalkan. Pasti nanti Pak Jokowi bisik-bisik kepada Pak Prabowo, tolong dong di sana. Misal nih, tolong dong di sana bangun infrastruktur, bangun desa di sana kan begitu. Tapi kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini punya program-program yang berbeda, tidak transisi yang berkelanjutan, maka ini beda lagi ceritanya. Yang katanya tadi nggak ada bisik-bisik lagi. Yang miskin, yang mempunyai desa tertinggal, kota tertinggal, ya udah tetap kota tertinggal begitu. Jadi mari kita dukung transisi kepemerintahan ini. Tanggal 20 Oktober ini akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden baru Republik Indonesia. Mari kita sukseskan acara ini, kita dukung penuh pemerintah yang baru. Dengan apa? Dengan kita menjaga bagaimana konsistensi kita, bagaimana ekonomi kita tetap stabil dan tetap menjaga keamanan, jangan sampai kita terprovokasi ataupun memprovokasi. Begitu. Terima kasih, saya rasa itu penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.